Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ronald Tripamungkas, NIM K8419077 dari mata kuliah Strategi Belajar Mengajar. Nah, di sini saya sudah membuat video terkait inovasi model pembelajaran yang sudah saya buat. Nah, tujuannya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah Strategi Belajar Mengajar yang diampu oleh Bapak Gufronuddin. Selamat menikmati ya sajian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Gimana kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Semoga pada hari ini kita selalu diberikan kesehatan semua untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Mula-mulanya kita akan berdoa terlebih dahulu. Monggo Mas Fauzi untuk memimpin doa. Ya teman-teman, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut nama Tuhan masing-masing berdoa di sana. Doa cukup. Terima kasih Mas Fauzi. Nah, tentunya teman-teman pasti juga sudah agak capek karena ini siang hari. Nanti kita akan menerapkan model pembelajaran yang berbeda daripada sebelumnya. Sebelum mulai masuk materi pada siang hari ini, mungkin teman-teman ada yang mau tanya tentang materi kemarin. Oke, jika tidak kita langsung masuk ke materi pada hari ini. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang penyimpangan sosial. Nah, ini adalah pengertian penyimpangan, yaitu suatu perilaku dianggap menyimpang apabila tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Atau penyimpangan yaitu segala macam pola perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri terhadap kehendak masyarakat. Nah, ini salah satu pengertian penyimpangan sosial. Perilaku menyimpang adalah semua tindakan yang menyimpang dari norma yang berlaku dalam sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku menyimpang. Penyimpangan sosial dibagi menjadi dua, yaitu ada penyimpangan primer dan sekunder. Nah, ini adalah penyimpangan primer. Penyimpangan ini dilakukan seseorang, tetapi si pelaku masih dapat diterima di masyarakat. Ciri penyimpangan ini bersifat sementara. Contohnya adalah masyarakat yang menunggak iuran listrik. Selanjutnya, penyimpangan sekunder. Penyimpangan ini berupa perbuatan yang dilakukan secara umum, dikenal sebagai perilaku menyimpang. Penyimpangan ini sudah tidak bisa ditoleransi lagi oleh masyarakat. Contohnya pemabuk, pengguna narkotika, dan lain-lainnya. Nah, ini adalah faktor-faktor penyimpangan sosial. Yang pertama ada longgar atau tidaknya nilai dan norma. Yang kedua ada sosialisasi yang tidak sempurna. Dan yang ketiga ada sosialisasi subkebudayaan yang menyimpang. Nah, ini adalah penyebab dari perilaku menyimpang. Yang pertama ada biologis. Berdasarkan ciri-ciri biologis tertentu, orang dapat diidentifikasikan. Ciri fisik tersebut antara lain bentuk muka, kedua alis yang menyambung menjadi satu, dan sebagainya. Yang kedua ada psikologis, yaitu menjelaskan sebab terjadinya penyimpangan ada kaitannya dengan kepribadian retak atau kepribadian yang memiliki kecenderungan untuk melakukan penyimpangan atau traumatik. Yang ketiga ada sosiologis, yaitu menjelaskan sebab terjadinya perilaku menyimpang ada kaitannya dengan sosialisasi yang kurang tepat. Individu dalam hal ini tidak dapat menyerap norma-norma kultural budaya, atau individu yang menyimpang harus belajar bagaimana melakukan penyimpangan.
Selanjutnya ada jenis-jenis penyimpangan, ada dua, yaitu yang pertama penyimpangan individual dan kedua ada penyimpangan kolektif. Nah, kategori penyimpangan individual diantaranya ada penyalahgunaan narkoba, proses sosialisasi yang tidak sempurna, pelacuran, penyimpangan seksual, tindak kejahatan, dan gaya hidup. Selanjutnya penyalahgunaan narkoba, diantara lain ada penggunaan narkotika, psikotropika, dan alkohol. Nah, ini adalah beberapa jenis penyimpangan seksual yang ada. Yang pertama ada lesbian, yang kedua ada sodomi, ketiga ada transvestitisme, keempat ada sadisme, lima ada pedofil, 6 ada perzinahan, dan yang terakhir ada kumpul kebo. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan terlebih dahulu. Saya Pak izin bertanya. Monggo silakan. Kan yang di ciri biologis yang itu kan ada kayak alis yang menyatu, terus itu karena kalau orang melihat kayak itu kan bisa itu bisa memunculkan stereotip dari Pak. Misal ketika saya melihat Mas Fauzi, kok Mas Fauzi alisnya nyatu, terus saya berasumsi, oh ini Mas Fauzi menyimpang nih, itu bisa sih kalau itu kalau itu tergantung kondisi orangnya ya Mas ya, dan juga pandangan orang lain juga terhadap orang itu. Gimana sih orang itu, kan kita nggak langsung bisa katakanlah menjud orang itu jelek atau buruk gitu Mas. Jadi itu nggak bisa dilakukan. oh itu berarti nggak objektif ya Pak? Ya, itu Mas sudah. Masuk Pak. Mungkin ada pertanyaan yang lain. Jika tidak, saya akan lanjutkan ya. Nah, ini adalah gaya hidup menyimpang. Ada dua contoh, yaitu sikap arogansi dan sikap eksentrik. Penyimpangan, ada penyimpangan kolektif atau yang biasa dilakukan oleh kelompok. Di antaranya yang pertama kenakalan remaja, tawuran, dan penyimpangan kebudayaan. Nah, ini adalah dampak dari penyimpangan itu sendiri. Yang pertama, dampak penyimpangan sosial terhadap diri sendiri atau individu, dan dampak penyimpangan sosial terhadap masyarakat. Dampak penyimpangan sosial terhadap diri sendiri atau individu diantaranya dapat dikucilkan, perkembangan jiwanya terganggu, dan juga rasa bersalah. Yang selanjutnya, dampak penyimpangan sosial terhadap kelompok atau masyarakat. Dampak penyimpangan sosial terhadap kelompok yaitu seperti tindak kejahatan, tindak kekerasan, dan lain-lain. Hal ini akan menimbulkan penularan kepada kelompok yang lain, kelompok masyarakat yang lain. Nah, ini akan mengganggu keseimbangan sosial dan budaya nilai norma yang sudah ada di masyarakat. Nah, ini usaha mengantisipasi dan mengatasi penyimpangan sosial. Yang pertama, ada upaya mengantisipasi penyimpangan sosial. Yang kedua, upaya mengatasi penyimpangan sosial. Dan ketiga, sikap yang cocok dalam menghadapi penyimpangan sosial. Ini yang pertama tadi, antisipasi penyimpangan sosial. Antisipasi adalah usaha atau sikap, perilaku maupun tindakan yang dilakukan seseorang melalui langkah-langkah tertentu untuk menghadapi peristiwa yang akan terjadi. Upaya mengantisipasinya dengan menanamkan nilai dan norma yang kuat kepada setiap individu, dan individu itu harus berkepribadian kuat dan teguh. Tujuan proses sosialisasi antara lain yang pertama, membentuk konsep diri, mengembangkan keterampilan, pengendalian diri, pelatihan komunikasi, dan pembiasaan aturan. Nah, ini upaya mengatasi penyimpangan sosial dengan cara yang pertama, sanksi yang tegas harus diterapkan tanpa pandang bulu. Yang kedua, menggiatkan kegiatan penyuluhan-penyuluhan. Yang ketiga, ada rehabilitasi sosial untuk pelaku.
sikap kita yang cocok untuk menghadapi penyimpangan sosial. Kita harus tidak mudah berpengaruh dan kita harus tetap berpositif pemikiran kita. Nah, ini pemahaman penyimpangan sosial. Penanaman, misalnya dilarang rokok, menyalahgunakan narkoba, seks, minuman beralkohol, dan lain-lain. Pelaksanaan aturan keluarga, tata tertib di sekolah itu pun juga harus disiplin. Berkepribadian dengan melakukan kebiasaan baik, sikap terpuji dan mandiri. Dan selanjutnya ada melakukan sosialisasi dengan penyuluhan dari dinas-dinas terkait. Dan yang terakhir, melakukan rehabilitasi untuk para pelaku penyimpangan sosial agar bisa sembuh dari penyimpangan sosial yang dideritanya. Nah, mungkin itu saja materi pada hari ini. Kita akan menerapkan model pembelajaran debat dan school drawing. Yo. Allah. Nah, sebelum kita menerapkan model pembelajaran debat dan snowball drawing itu tadi, saya akan memberikan video pembelajaran yang nanti harus kalian pecahkan apa sih solusi dari kenakalan remaja ini yang menjadi salah satu dari contoh penyimpangan sosial. Saya akan tampilkan, silakan menikmati videonya. Nah, itu merupakan video pembelajaran yang sudah teman-teman lihat. Sekarang kita akan menerapkan model pembelajaran debat dan snowball drawing. Nah, nanti yang pertama Bapak akan mengundi orang yang pertama akan menjawab pertanyaan Bapak. Nah, lalu selanjutnya orang itu bisa memilih menjawab dengan melemparkan kertas ini. Saya undi dulu. Monggo, Mas Rian. Oh, berapa, Pak? Mas Rian jadi orang pertama yang akan menjawab pertanyaan saya. Mas Rian kan sudah menonton video pembelajaran tadi. Iya, ampun. Itu merupakan salah satu penyimpangan sosial, yaitu kenakalan remaja. Ya. Dari Mas Rian sendiri, monggo gimana cara mengatasi penyimpangan sosial ini? Oke, kalau untuk penyimpangan sosial masalah kenakalan remaja nih, Pak. Kalau itu untuk mengatasinya mungkin dimulai sejak yang pertama saat sosialisasi secara primer, dimulai dari orang tuanya dulu gimana mendidik anaknya. Kemudian setelah itu nanti bagaimana sosialisasi sekunder itu dapat berjalan dengan lancar dan juga berhasil. Yang dimana sosialisasi sekunder itu berasal di lingkungan kehidupannya maupun di lingkungan pendidikan. Mungkin itu Pak yang dapat saya sampaikan, Pak. Ya, terima kasih. Bagus Mas Rian atas jawabannya. Berarti intinya dari Mas Rian, jawabannya Mas Rian itu intinya harus dimulai dari keluarga ya Mas Rian ya. Iya, terus Pak. Nah, untuk selanjutnya Mas Rian monggo bisa melemparkan bola yang saya kasih kepada orang yang akan ditunjuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Lempar aja Pak, nggak usah sini Pak. Isi Mas Rian. Barang deh Pak. Buat
dikasihkan juga nggak apa-apa Mas Gian. Oh iya. Iya, sekarang kamu silakan. Orang gede. Ayo Pak, saya nggak tepat. Silakan Mas Fauzi. Setuju gak sih dengan pendapat Mas Rian atau malah Mas Fauzi juga bisa menyanggap pendapat Mas Rian? Kalau pendapat saya sih ya Pak, saya tidak setuju dengan pendapat Mas Rian. Karena kan tadi tindakan tadi itu merupakan sebuah tindakan yang sangat merugikan dan berupa tindakan yang perlu tindakan tegas ya Pak. Jadi ya karena perilaku ini sudah menjadi penyakit masyarakat, ini sebaiknya mendapatkan hukuman yang tegas, bukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan mungkin dari pihak terkait seperti polisian dan sebagainya Pak. Oh ya, terima kasih Mas Fauzi. Jadi intinya hal ini harus disertai dengan sanksi yang tegas. Ya Pak. Jadi pelaku tidak akan mengulanginya kembali. Ya benar sekali Pak. Untuk Mas Fauzi, monggo bisa melemparkan ke teman yang lainnya. Saya Pak. Oke Mas Iman. Pertanyaan selanjutnya, mungkin apakah Mas Firman mempunyai pendapat lain atau setuju dengan pendapat dari Mas Fauzi? Monggo silakan. Ya Pak, untuk kali ini saya setuju ya Pak sama Mas Fauzi, karena penyimpangan yang seperti dari video tersebut itu sudah menjadi penyakit di masyarakat, sehingga lebih baik itu dibawa ke ranah hukum agar penyimpangan tersebut tidak terulang kembali gitu. Seperti itu Pak. Ya, terima kasih Mas Firman atas jawabannya. Jadi kurang lebih intinya sama dengan jawaban Ya, dari Mas setuju Pak. Fauzi. Ya. Oke. Monggo Mas Firman bisa melemparkan kepada yang lain. Nah, ini Mas Yuda yang terakhir. Ya, Gimana pendapat Mas Yuda atas ini kan tadi Mas Rian, Mas Fauzi dan Mas Firman sudah memberikan pendapat tentang bagaimana sih cara mengatasi penyimpangan sosial itu tadi. Mungkin Mas Yuda juga punya pendapat lain atau bisa menjaga dari pendapat teman-teman. Monggo Mas Yuda. kalau dari saya pribadi ya Pak, saya punya pendapat sendiri ya Pak. Jadi menurut saya kalau udah menyimpangkan itu harus tiba-tiba langsung dikasih hukuman, malah yang ada itu hal-hal yang terjadi. Jadi sebelum dikasih hukuman tersebut mungkin bisa kita dekati dulu dengan cara halus, kita ajak ngobrol, kita bagaimana itu, baru jika itu nggak berhasil, baru mungkin kita ke sanksi sosial itu diusulkan atau mungkin diajukan lah dengan cara itu. Nah kalau itu masih belum berhasil, baru dibawa ke ranah hukum gitu Pak. Oh ya, terima kasih jawabannya Mas Yuda. Nah, itu tadi kita sudah bermain games, saya sudah menerangkan tentang materi tentang penyimpangan sosial. Nah, ini ada sedikit kesimpulan, mungkin teman-teman bisa menjawab. Monggo silakan bisa menjawab terkait materi penyimpangan sosial pada hari ini. Akan saya catat sebagai nilai tambah. Monggo salah satu. Saya Pak coba izin menyimpulkan ya Pak. Baik Mas Yuda, monggo silakan. Jadi penyimpangan sosial itu kayak sebuah tindakan yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang ada di masyarakat. Nah biasanya penyimpangan sosial ini bersifat perusahaan, tetapi juga ada penyimpangan yang membangun. Terus penyimpangan sosial pada remaja ini ada banyak macamnya Pak, kayak narkotika, alkohol, seksual. Kalau seksual ini masih ada jenisnya lagi kayak homoseksual, terus lesbian, LGBT gitu loh Pak. Nah untuk mengatasi ini tadi ada ada 3 atau 4 yang perlu antisipasi. Di situ memberi sanksi kalau apalagi dah itu lupa Pak. Itu Pak. Ya, terima kasih Mas Yuda, sudah saya catat sebagai nilai tambah. Monggo aplaus untuk Mas Yuda. Teruntuk penugasan buat pertemuan yang ke depan, saya akan menugaskan sedikit. Mungkin teman-teman kan sudah mempelajari tentang penyimpangan sosial. Teman-teman bisa mencari penyimpangan sosial yang ada di sekitar teman-teman, lalu dengan mengaplikasikannya dengan apa
aplikasi TikTok. Monggo. Kalau nggak pernah main Bapak. Kalau nggak bisa, mungkin teman-teman bisa menggunakan Instagram lah. Video lalu di tag di Instagram, diupload di Instagram lalu di tag saya dengan dikasih caption yang semenarik mungkin. Baik Pak. Nah, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini teman-teman. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada salah kata dan tindakan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beristirahat. Siapa? Nah, itu tadi sedikit sajian video dari saya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton sajian video dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.